Saya Devi Putri Yuliantika, NPM 219100021024, Program Studi Pendidikan Matematika 2019A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Geometri Euclides. Berikut penjelasannya. Definisi yang pertama yaitu lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Jadi, seperti terlihat pada gambar, di situ ada titik-titik yang berjarak sama yang mulai dari suatu titik tertentu. Jadi, misalnya dari sini. Nah, ini adalah titik-titik yang berjarak sama hingga kembali lagi di sini. Itulah yang disebut dengan lingkaran. Yang kedua adalah tali busur. Tali busur adalah segmen garis yang titik-titik ujungnya adalah dua titik pada lingkaran. Jadi di sini ada titik A dan titik B. Nah, garis inilah yang disebut dengan tali busur karena garis ini menghubungkan antara titik A dan titik B. Yang ketiga adalah diameter. Diameter adalah tali busur sedemikian hingga salah satu titiknya adalah pusat lingkaran. Jadi antara titik A dan titik B ini ada sebuah garis yang melewati titik pusat lingkaran. Garis itulah yang disebut dengan diameter, seperti pada gambar tersebut. Yang keempat adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah segmen garis yang ditarik dari sebarang titik pada lingkaran ke titik pusat lingkaran. Jadi misalkan di sini ada titik A. Nah, dari titik A ini kita akan tarik garis ke titik O atau titik pusat lingkaran. Nah, garis itulah yang disebut dengan jari-jari lingkaran. 5. Sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah suatu sudut di mana titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Jadi titik O ini adalah titik pusat lingkaran. Daerah ini yang disebut dengan sudut pusat lingkaran. Yang keenam adalah busur kecil. Busur kecil AB suatu lingkaran yang berpusat di O adalah busur di mana A dan B adalah titik-titik pada lingkaran, yang mana merupakan gabungan dari titik A, B, dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada daerah dalam suatu sudut pusat AOB. Nah, seperti gambar tersebut, daerah dalam suatu sudut pusat AOB adalah ini. Nah, ini yang dinamakan dengan busur kecil. Yang ketujuh adalah busur besar. Busur besar AB suatu lingkaran yang berpusat di O adalah busur di mana A dan B adalah titik-titik pada lingkaran, yang mana merupakan gabungan dari titik A, B, dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada daerah luar suatu sudut pusat AOB. Jadi, ini adalah sudut pusat AOB. Nah, kalau busur besar itu adalah daerah luar suatu sudut pusat AOB. Jadi, daerah inilah yang disebut dengan busur besar. Yang kedelapan adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran AB yang berpusat di O adalah gabungan titik-titik AB dan semua titik-titik pada lingkaran yang terletak pada setengah bidang salah satu sisi AB. Jadi seperti gambar tersebut, daerah inilah yang disebut dengan setengah lingkaran. Yang kesembilan, ukuran busur kecil. Ukuran busur kecil atau ukuran setengah lingkaran adalah ukuran dari suatu sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Di sini sudut pusatnya adalah titik O. Titik O ini menghadap sebuah busur yaitu busur AD. Di sini diketahui sudut AOB adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat ini yang kita sebut dengan ukuran busur kecil. Yang ke-10, ukuran busur besar. Ukuran busur besar adalah 360 derajat dikurangi ukuran busur kecil yang mempunyai titik-titik ujung yang sama seperti sudut besar. Nah, di sini sudut besarnya adalah sudut AOB juga. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya sudut AOB, yaitu kita menggunakan satu lingkaran ini adalah 360 derajat. Jadi, 360 derajat ini dikurangi dengan ukuran busur kecil. Jadi, 360 derajat dikurangi 60 derajat, hasilnya adalah 300 derajat. 300 derajat inilah yang kita sebut dengan ukuran busur besar. Yang ke-11 adalah lingkaran-lingkaran yang kongruen adalah lingkaran-lingkaran yang jari-jarinya sama. Di sini ada dua buah lingkaran. Nah, kedua buah lingkaran ini memiliki jari-jari yang sama yaitu 5 cm. Jadi, kedua lingkaran tersebut bisa kita katakan sebagai lingkaran yang kongruen.
12. Busur-busur yang kongruen. Busur-busur yang kongruen adalah busur-busur pada lingkaran yang sama. Di sini ada busur AB, busur BC, busur CD, dan busur DA. Nah, busur-busur pada lingkaran tersebut merupakan busur-busur yang sama. Jadi, dapat dikatakan dalam lingkaran tersebut, busur-busur itu adalah busur-busur yang kongruen. 13. Titik-titik yang berhadapan diametral adalah dua titik pada lingkaran yang dihubungkan oleh garis yang merupakan diameter. Tali busur yang melalui titik pusat lingkaran disebut garis tengah atau diameter. Jadi, AB ini merupakan diameter. Titik A dan titik B ini yang disebut dengan titik yang berhadapan diametral. 14. Juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Di sini ada dua jari-jari. Yang pertama adalah jari-jari AO dan yang kedua adalah jari-jari BO. Di sini juga ada satu busur yaitu busur AB. Maka daerah inilah yang disebut dengan juring. 15. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Di sini busurnya adalah busur AB dan tali busurnya adalah tali busur AB juga. Maka daerah inilah yang disebut dengan daerah tembereng. 16. Apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang ditarik dari pusat lingkaran ke tali busur. Di sini pusat lingkarannya adalah titik O dan tali busurnya adalah AB. Nah, garis yang berwarna biru inilah yang disebut dengan apotema. 17. Sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki sudutnya merupakan tali busur. Titik B ini merupakan titik sudutnya. Kemudian kaki sudutnya yaitu tali busur AB dan tali busur CB. Nah, sudut ini yang disebut dengan sudut keliling. 18. Sudut keliling luar lingkaran. Sudut keliling luar suatu lingkaran adalah suatu sudut yang titik sudutnya terletak di luar lingkaran, sedangkan kedua kakinya memotong lingkaran itu. Jadi di sini titik sudutnya adalah titik B. Nah, titik B ini berada di luar lingkaran. Kemudian kedua kakinya memotong lingkaran tersebut. Nah, kedua kakinya di sini ada AB dan CB. Daerah inilah yang disebut dengan sudut keliling luar lingkaran. 19. Lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang dilukiskan di dalam segitiga, demikian hingga ketika sisi segitiga itu menyinggung lingkaran. Di sini ada sebuah segitiga ABC yang di dalamnya ada sebuah lingkaran. Nah, ketika sisi segitiga tersebut menyinggung lingkaran, dari gambar itu dapat disebut sebagai lingkaran dalam segitiga. 20. Lingkaran singgung suatu segitiga. Lingkaran singgung suatu segitiga adalah lingkaran yang menyinggung suatu sisi dan perpanjangan kedua sisi lainnya suatu segitiga. Pada gambar tersebut ada sebuah lingkaran. Nah, lingkaran tersebut menyinggung perpanjangan kedua sisi dalam suatu segitiga, yaitu sisi AS dan sisi AR. Kemudian lingkaran tersebut juga menyinggung satu sisi segitiga, yaitu BC. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa gambar tersebut merupakan lingkaran singgung suatu segitiga. 21. Segi empat tali busur. Segi empat tali busur adalah segi empat yang titik sudutnya terletak pada lingkaran. Jadi di sini ada sebuah lingkaran yang di dalamnya ada segi empat ABCD. Di dalam segi empat ABCD terdapat sebuah titik. Titik tersebut disebut sebagai titik sudut dari segi empat ABCD. Gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa gambar tersebut merupakan segi empat tali busur. 22. Segi empat garis singgung. Segi empat garis singgung adalah segi empat yang keempat sisinya menyinggung lingkaran. Di sini ada sebuah segi empat ABCD yang di dalamnya ada sebuah lingkaran. Keempat sisi segi empat tersebut menyinggung lingkaran yang ada di dalamnya. Jadi,
Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa gambar tersebut merupakan segi 4 garis singgung. Diketahui titik pusat O, sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Buktikan busur AB kongruen dengan busur CD. Pembuktian. Yang pertama, sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Alasannya diketahui. Yang kedua, ukuran sudut AOB kongruen dengan ukuran sudut COD. Alasannya definisi kongruensi sudut. Yang ketiga, ukuran busur AB sama dengan ukuran sudut AOB. Alasannya definisi ukuran busur. Yang keempat, ukuran busur CD sama dengan ukuran sudut COD. Alasannya definisi ukuran busur. Yang kelima, ukuran sudut AOB sama dengan ukuran sudut COD. Alasannya sifat transitif kesamaan. Yang keenam, busur AB kongruen dengan busur CD. Alasannya definisi busur-busur kongruen. Jadi terbukti benar untuk busur AB kongruen dengan busur CD. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.